Saudara sekalian yang terkasih, kisah sengsara dari Markus kita dengarkan, dan seluruh catatan itu lebih banyak berkisah tentang para tokoh Yahudi dengan bahasa yang sekarang mungkin peristiwa pengadilan dan kemudian penyaliban Yesus itu dapat kita ringkas dengan satu kata yang namanya kriminalisasi. Itu yang akrab dengan kita. Kriminalisasi atas Yesus dimantapkan dengan sebuah skenario yang matang. Dari segi waktu, di sini dicatat pagi benar, dan Yesus menyerahkan nyawanya pada jam 3 sore. Dari segi pelaku, kita lihat persekongkolan orang-orang penting, katakanlah elit-elit politik, yaitu imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, dan mahkamah agama. Bukan hanya itu, ditambah lagi dengan Pilatus. Alasan bersekongkol disebutkan karena mereka dengki kepada Yesus. Dan persekongkolan itu nanti berkait dengan pengerahan massa. Pilatus sebagai pejabat, termasuk orang yang tidak punya prinsip, ikut arus, cari aman, dan bersandiwara. Istilah kriminalisasi itu sendiri nampak di dalam seluruh proses maupun detailnya. Ada saat di mana mereka mempermainkan Yesus, menjatuhkan mentalnya. Ada dengan cara lain, yaitu dengan memberikan tuduhan palsu. Dan itu kemudian diperkuat dengan menghasut dan memprovokasi massa. Yang membedakan masa dulu dan masa sekarang adalah kalau masa sekarang digerakkan dan diprovokasi dengan modal nasi bungkus dan sejumlah bayaran. Waktu itu tidak ada catatan apakah mereka juga dengan nasi bungkus. Tetapi teriakannya sama. Mereka berteriak dengan kata-kata yang sudah diprogram. Mereka menghujat dan meneror Yesus sebagai terdakwa, menekan dan meneror pejabat, dalam hal ini Pilatus, untuk mengikuti kehendak massa, kehendak mereka.
Apakah dengan dikriminalisasi itu lalu Yesus jatuh mental? Jawabannya tidak. Kita justru akan melihat sisi lain lagi. Mereka memang menyusun skenario dan mengkriminalisasi Yesus. Tetapi yang ternyata sungguh kriminal adalah mereka sendiri. Mereka inilah mungkin istilahnya kasar, bandit-bandit politik. Sementara Yesus seorang diri menghadapi itu semua. Dan di sana saat Yesus sendiri, kalau dalam teks hanya muncul dalam 2 kalimat, 2 kata. Yang pertama disampaikan Yesus, engkau sendiri mengatakannya pada waktu ditanya oleh Pilatus. Dan yang kedua, saat dia tergantung di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dengan kata-kata yang pendek dari Yesus sendiri, lalu kita lihat bahwa justru dia semakin dikorbankan, semakin terlihat kemuliaannya, semakin nampak dan muncul keluhuran pribadi Yesus itu sendiri. Keluhuran dan kemuliaan Yesus dapat kita lihat dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Yang paling dekat adalah kesederhanaannya saat seluruh umat Yerusalem mengeluh-elukan dia. Dia diserukan sebagai Raja Damai, tetapi dia hanyalah naik seekor keledai betina yang masih muda. Yesus orang yang apa adanya. Dari seluruh apa yang dia lakukan dan dia ajarkan, nampak bahwa Yesus adalah contoh orang yang punya komitmen tinggi. Dan itu nampak dalam satunya kata dan perbuatan. Itulah sebabnya juga mengapa dia mengatakan dan mengajar para muridnya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari roh jahat. Yesus adalah orang yang siap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Dia tipe orang yang konsekuen dan konsisten. Kalau 2 kisah Yesus masuk ke Yerusalem dan kisah sengsara ini disajikan kepada kita saat ini untuk merayakan Minggu Palma, pesannya jelas. Hanya dalam Yesus itulah kita menemukan jalan bagaimana menjadi manusia yang sejati, bagaimana menjadi pribadi yang luhur. Kita yakini apa yang dikerjakan Yesus itu untuk kebaikan banyak orang. Kita yakini juga ketulusan hatinya yang ingin semua orang memperoleh hidupnya secara penuh.